Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan Pak Parjo dalam pembelajaran tematik hari Senin 1 November 2021. Hari ini kita belajar tema 5 ekosistem, sub tema 1 komponen ekosistem. Anak-anak sekalian, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa untuk mengundang Tuhan hadir dalam pembelajaran kita hari ini. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang makasih, kami mengucap syukur kepadamu atas hari baru yang Kau berikan kepada kami. Hari ini kami ingin belajar tematik Tuhan, berkati dan bimbing kami supaya kami dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak sekalian, siapkan alat tulisnya. Tentu kalian sudah sarapan kan? Kita akan belajar supaya lebih semangat. Hari ini kita akan belajar muatan PKN dan IPS. Kompetensi dasarnya 3.4 menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. IPS 3.3 menganalisis peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Indikator pertama, menjelaskan peristiwa Sumpah Pemuda. Yang kedua, menjelaskan isi teks Sumpah Pemuda. Ketiga, menjelaskan perjuangan pahlawan mempertahankan persatuan dan kesatuan. Keempat, menjelaskan letak geografis Indonesia. Yang kelima, menjelaskan letak astronomis Indonesia. Nah, sekalian, tujuan pembelajarannya dengan penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan peristiwa Sumpah Pemuda dengan benar. 2. Dengan penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan isi teks Sumpah Pemuda dengan benar. Yang ketiga, dengan penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan perjuangan pahlawan mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia dengan benar. Keempat, dengan penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan letak geografis Indonesia dengan benar. Kelima, dengan penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan letak astronomis Indonesia dengan benar. Mari anak-anak kita ikuti satu persatu pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peristiwa Sumpah Pemuda. Anak-anak, Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia. Peristiwa ini makin menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah. Kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa mendorong para pemuda dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia untuk mengambil tindakan patriotisme. Situasi penjajahan Belanda yang diwarnai dengan larangan melakukan kegiatan organisasi mendorong para pemuda berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia untuk berkumpul di Jakarta. Kongres Pemuda yang diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 melahirkan peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa ini menginspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. Nah, sekalian, ini lahirnya Sumpah Pemuda itu pada Kongres Pemuda kedua 28 Oktober 1928. Pada saat itu para pemuda yang berbeda suku, adat, dan bahasa bertekad untuk bersatu dengan membacakan sebuah sumpah
Sumpah ini merupakan janji pemuda mewakili masyarakat Indonesia untuk bersatu membentuk negara merdeka yang bebas dari penjajah. Ingat anak-anak, pada tahun itu 1928 itu Indonesia belum merdeka. Ini sebuah tonggak sejarah untuk bersatu melawan penjajah. Ya, ini para pemuda. Maka yang dihasilkan dalam keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta itu menghasilkan Sumpah Pemuda. Bunyinya sebagai berikut. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Inilah anak sekalian bunyi teks Sumpah Pemuda. Ya, kita tentu sudah tidak asing lagi teks ini dan bunyinya. Nah, tetapi yang lebih penting adalah bahwa perjuangan para pemuda pada tahun itu 1928 harus kita teruskan untuk meneruskan perjuangannya mempersatukan Indonesia, menjunjung, membangkitkan rasa persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah sekalian, selain mengucapkan ikrar pada saat itu juga pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan. Lagu Indonesia Raya diciptakan oleh siapa? Ya, lagu Indonesia Raya diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman yang sering disingkat dengan WR Supratman. Ini untuk meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di kalangan pemuda untuk segera membentuk sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Maka setelah merdeka, lagu Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Ingat anak sekalian, lagu Indonesia Raya itu diperdengarkan pertama kali pada saat diucapkannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Nah sekalian, setelah kita memahami tentang Sumpah Pemuda yang berisi mengajak untuk bersatu melawan Belanda untuk merdeka, ada usaha untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Ini ada dua gambar tokoh penting di Indonesia. Yang pertama ini namanya Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kenal kalian? Tokoh apa ini? Nah, nanti kita akan lihat selanjutnya. Yang kedua adalah Dr. Sutomo. Dua-duanya ini adalah seorang pemuda yang berprofesi menjadi dokter, berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Nah sekalian, pemikiran tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa yang berdaulat tidak lepas dari pengaruh berdirinya organisasi Budi Utomo. Ada sebuah organisasi di Indonesia namanya Budi Utomo.
Nah, Budi Utomo ini sebuah organisasi yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908, jauh sebelum Sumpah Pemuda ya. Jauh sebelum Sumpah Pemuda. Organisasi ini berdiri berdasarkan pemikiran seorang lulusan dokter Jawa, namanya Stovia. Sekolah dokter Jawa itu namanya Stovia, bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo ingin mengubah cara berjuang rakyat Indonesia dari perjuangan fisik kepada cara berjuang melalui pendidikan. Nah, lihat kan? Jadi cara berjuang itu bukan berperang melawan Belanda atau penjajah dengan senjata saja, tetapi dengan atau melalui bidang pendidikan, mendirikan sekolah, mendidik anak-anak yang tadinya kurang pintar, menjadi cerdas, sehingga negara kita tidak mudah dijajah oleh penjajah lain. Ide ini menarik perhatian seorang mahasiswa Stovia bernama Sutomo, yang pada akhirnya mendirikan organisasi modern pertama di Indonesia, namanya Budi Utomo. Budi Utomo itu bukan nama orang, nama organisasi. Organisasi pertama yang didirikan yaitu untuk berjuang melawan penjajah. Nah, perjuangan Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo adalah perjuangan membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia kala itu terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa tanpa perlu mempermasalahkan perbedaan agama dan suku. Keberadaan Budi Utomo telah menumbuhkan semangat dan menandai terjadinya kebangkitan bangsa secara nasional. Sementara kebangkitan pemuda Indonesia ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada kenyataannya, semangat persatuan dan kesatuan selalu mendapatkan tantangan. Tantangan ini berupa perlawanan dari bangsa asing maupun tantangan dari warga negara Indonesia yang tidak menginginkan persatuan. Jadi ternyata ada juga kelompok rakyat kita sendiri yang tidak menginginkan persatuan. Untuk melawan kekuatan asing, muncullah perlawanan masyarakat di berbagai macam penjuru yang melahirkan tokoh-tokoh yang gagah berani. Jenderal Sudirman dan Bung Tomo merupakan dua tokoh dari sekian banyak tokoh nasional yang terkenal berani melawan kekuatan asing yang mengancam kesatuan negara Indonesia. Kedua tokoh tersebut berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa kini, usaha mempertahankan bangsa sering terancam oleh gerakan-gerakan dalam masyarakat yang ingin memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Gerakan Aceh Merdeka di Aceh, gerakan Papua Merdeka di Papua merupakan gerakan masyarakat yang ingin memisahkan diri dari NKRI pada masa Orde Baru. Setelah masa Orde Baru selesai digantikan oleh reformasi, para pemimpin nasional pada masa itu berusaha keras melakukan perundingan-perundingan untuk meredam aksi perpecahan tersebut. Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, Presiden RI kita keempat, merupakan salah satu tokoh nasional yang membantu upaya perdamaian mengatasi perpecahan. Itu anak sekalian, ancaman itu bisa berasal dari luar, tetapi juga dari dalam negara Indonesia sendiri. Nah, itulah anak-anak sekalian, perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan persatuan Indonesia dilewati dengan berbagai macam rintangan. Kita masuk ke letak astronomi Indonesia. Ini letak peta provinsi Indonesia ke 34 provinsi dari Sabang sampai Merauke. Nah, sekalian. Nah, letak astronomis itu apa? Nah, sebelum itu kita lihat
letak secara umum Indonesia yang dalam peta tadi bisa kita lihat bahwa sebelah utara itu negara Malaysia, Singapura, Filipina, Laut Cina Selatan. Sebelah selatan itu Timur Leste, Australia, dan India Belanda, Samudra India. Sebelah barat Samudra Hindia, dan sebelah timur Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Nah, letak geografis Indonesia. Apa itu letak geografis? Letak geografis itu adalah letak suatu negara atau wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Letak suatu negara atau wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi, itulah yang namanya yang disebut dengan letak geografis. Nah, Indonesia secara geografis terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan Australia dan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Itulah letak geografis Indonesia. Di peta seperti ini, Indonesia terletak di antara dua benua Asia dan Australia dan dua samudra Hindia dan Pasifik. Nah, letak astronomis adalah letak suatu daerah berdasarkan garis, ini astronomis, garis lintang dan garis bujurnya. Ini letak astronomis. Garis lintang itu adalah garis khayal pada peta atau globe yang sejajar dengan khatulistiwa. Garis lintang ini berdampak pada iklim suatu negara. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal pada peta yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Nah, garis bujur berdampak pada waktu setempat di suatu negara. Jadi kalau garis lintang itu iklim, dampaknya pada iklim, garis bujur dampaknya pada waktu. Secara astronomis, Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Nih seperti ini anak-anak sekalian. Anak-anak bisa lihat ini letak astronom Indonesia itu berada di 6 derajat lintang utara di sini, nak. Ini 5, ini 6, ini di kota Sabang sampai 11 derajat itu sampai bawah. Sampai bawah. Ini 11 derajat sampai Pulau Rote sini ya. Ini berdasarkan garis lintang. Nah, sedangkan berdasarkan garis bujur Indonesia terletak di 95 derajat nih di Sabang sini, ini tengok garis nih. Sampai 141 derajat sini. Di Merauke. Itulah letak astronomis dan letak astronomis Indonesia. Nah, tadi sudah kita lihat bahwa dengan letak astronomis itu Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat WIB, waktu Indonesia bagian tengah WIT, dan waktu Indonesia bagian timur WIT. Nah, waktu Indonesia bagian barat, perbedaan waktu dengan wilayah zona bagian tengah itu 1 jam. Dengan wilayah bagian timur itu 2 jam. Wilayah Indonesia yang berada di zona waktu Indonesia bagian barat itu adalah Jawa, Sumatera, Kalimantan, bagian tengah dan barat hingga Madura. Jawa, Madura, Sumatera, Kalimantan, bagian tengah dan barat. Itu waktu Indonesia bagian barat. Waktu Indonesia bagian tengah WITA itu pukul 10 wilayah bagian
barat pukul 9, jadi selisihnya 1 jam. Dan bagian timur itu pukul 11 karena selisih 2 jam ya. Nah, kita tinggal nambahkan aja, kalau waktu Indonesia bagian barat itu pukul 9, maka tengah itu pukul 10, waktu Indonesia bagian timur itu pukul 11. Yang masuk ke wilayah Indonesia bagian tengah itu adalah Bali, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Ingat-ingat ya, Indonesia Tengah itu sebagian Kalimantan, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali. Ya, itu. Sedangkan waktu Indonesia bagian timur, perbedaan selisihnya itu 2 jam untuk wilayah Indonesia bagian barat, itu meliputi Maluku dan Papua. Nah, gampang itu, waktu Indonesia Timur itu hanya Maluku dan Papua. Nah, Papua itu sekarang sudah ada Papua Barat dan Papua sendiri. Itulah anak-anak secara astronomis yang mempengaruhi 3 wilayah waktu Indonesia. Ya. Nah, dengan letak astronomis, termasuk salah satu negara yang beriklim tropis dan dilalui angin muson barat, angin muson timur. Dengan iklim tropis, maka Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Itulah sebagai tambahan anak sekalian. Ya. Indonesia memiliki iklim tropis, dilalui angin muson barat, muson timur, dan sebagainya. Itu adalah pengaruh dari letak astronomis. Termasuk Indonesia memiliki 2 musim kemarau dan musim penghujan. Ini sudah mulai awal musim penghujan, hujan terus gitu. Nah, itulah anak-anak pembelajaran muatan PKN tentang Sumpah Pemuda dan IPS yang sudah kita pelajari di atas. Maka mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu PKN itu tahun 1928 melalui Kongres Pemuda kedua dilaksanakan dalam 3 rapat gedung yang berbeda atas prakarsa PPPI. Rapat pada tanggal 28 Oktober 1928 melahirkan Sumpah Pemuda yang awalnya diucapkan sebagai Sumpah Setia. Sebelum Kongres Pemuda ditutup, B.R. Supratman menampilkan lagu ciptaannya Indonesia Raya dan mendapat sambutan meriah. Indonesia Raya kemudian dijadikan lagu kebangsaan Indonesia yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Nah, ini Sumpah Pemuda adalah rumusan hasil yang dicapai para pemuda pada peserta Kongres Pemuda kedua. Hasilnya adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ini tulisan ejaan lama, nak. Ejaan lama itu OE dibaca U atau putri. Tulisannya poetry gitu, dan seterusnya. Ini ejaan lama, tidak masalah ya. Ini yang pertama. Kedua, simpulannya perjuangan dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan itu ada organisasi yang namanya Budi Utomo, berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini berdiri atas pemikiran seorang lulusan sekolah dokter Jawa Stovia bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo.
Perjuangan Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo adalah perjuangan membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia kala itu terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa tanpa perlu mempermasalahkan perbedaan agama dan suku. Keberadaan Budi Utomo telah menumbuhkan semangat dan menandai terjadinya kebangkitan bangsa secara nasional. Sementara kebangkitan pemuda Indonesia ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 2028. Nah, dari muatan IPS, letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang itu apa? Garis lintang adalah garis yang melingkari atau mengelilingi permukaan bumi secara melintang. Garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Secara astronomis, suatu wilayah mempengaruhi iklim dan zona waktu di suatu wilayah. Letak astronomis Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Itu letak astronomis. Letak geografis. Letak geografis adalah lokasi berdasarkan posisi atau letak sebenarnya di permukaan bumi. Letak geografis Indonesia berdasarkan peta berada di 2 benua dan 2 samudera. Yaitu benua Asia dan Australia dan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ini sekalian, ini sudah selesai. Inilah tugas kalian. Ada 5 soal. Silahkan anak-anak jawab dengan benar di buku tugas dan nanti diserahkan ke wali kelas hari ini pada pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Demikian anak-anak pembelajaran tematik hari ini, semoga bermanfaat bagi kita dan kalian semua untuk mencapai cita-cita kalian. Selamat mengerjakan tugas, semoga Tuhan memberkati dan mari kita tutup dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang makasih, terima kasih atas pembelajaran yang boleh kami alami dan kami ikuti hari ini. Semoga kami dapat menambah wawasan tentang persatuan dan kesatuan melalui peristiwa Sumpah Pemuda. Dan kami telah mengetahui letak Indonesia dilihat dari letak astronomis dan geografis. Semoga ini bermanfaat untuk hidup kami ke depan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Parulus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.